Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami yang saat ini sedang berada di area sekitar lahan pertanian yang kami kelola. Dalam kondisi santai ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang terkait dengan tata kelola dan pertanian organik ya. Nah, ada salah satu pertanyaan menarik ketika kita berbicara pupuk organik pada saat itu. Salah satu pemirsa Ensiklo bertanya apa kelebihan dan kekurangan dari pupuk organik. Nah, secara umum kalau berbicara segala hal yang ada di dunia pastinya tidak akan lepas dari kelebihan dan kekurangan pun juga termasuk ketika kita berbicara pupuk organik. Biasanya pupuk organik ini diperbandingkan atau dipertentangkan dengan pupuk kimia sintetis atau pupuk yang bersumber dari bahan-bahan kimia yang dibuat oleh manusia melalui proses-proses kimiawi sintetis. Nah, sementara kalau berbicara pertanian organik, sebenarnya kalau saya ingin mengatakan prinsipnya, sebenarnya pertanian organik tidak akan melulu berbicara soal pupuk. Nah, ini memang sedikit kesalahpahaman ketika kita berbicara soal pertanian organik, di mana pertanian organik hanya identik dengan pupuk. Jadi yang ditanyakan pupuknya apa, obatnya apa, semacam itu. Sehingga kemudian kita banyak lepas dari konteks kenapa pertanian organik itu berkembang dan kemudian hari saat ini ya, itu kemudian muncul menjadi salah satu minat yang cukup besar. Saya ingin mengatakan bahwasanya semangat dari pertanian organik ini adalah semangat untuk mengembalikan ekosistem. Artinya semangat untuk kembali memperbaiki kondisi alam yang memang mengalami degradasi akibat pola pertanian yang cukup lama. Upaya untuk menaikkan produksi pertanian yang diikuti dengan penggunaan obat-obatan berkimia sintetis, kemudian pupuk berkimia sintetis ini secara jangka panjang menimbulkan efek terdegradasinya lahan, tanah, dan lingkungan. Misalnya tanah pertanian ya. Tanah pertanian yang awalnya bisa menyerap air cukup baik, kemudian sekarang hanya bisa menjadi tempat lalu air saja, sehingga kemudian problematika seperti banjir, erosi itu terjadi. Karena tanah tidak cukup baik untuk menyerap air dan menyimpannya. Sehingga ketika kering akan lebih cepat mengering, kemudian ketika terjadi hujan yang cukup deras, tanah tidak lagi memiliki daya serap atau daya simpan yang cukup memadai. Nah, disinilah persoalan-persoalan jangka panjang yang muncul mulai terjadi. Di Indonesia pun ketika 1970-an terjadi revolusi hijau, maka intensifikasi penggunaan bahan-bahan kimia sintetis dilakukan di lahan-lahan pertanian. Dan perlahan 1-2 tempat sudah merasakan bagaimana efek jangka panjang dari penggunaan tersebut. Sekarang karena pertanyaan dari teman ini tadi adalah bagaimana atau apa perbedaan, untung rugi, kelebihan dan kekurangan dari pupuk organik, saya akan menjawab secara spesifik berbicara pupuk. Di lain video saya akan buatkan nanti penjelasan tentang bagaimana siklus, kemudian pola, dan pemahaman yang utuh tentang pertanian secara organik. Nah, teman-teman, ketika berbicara pupuk organik ada beberapa keuntungan sebenarnya. Keuntungan pertama, nah ini meskipun sifatnya relatif ya, bahan baku itu relatif tersedia di sekeliling kita. Kalau kita bicara area-area pertanian, maka idealnya bahan-bahan baku itu tersedia. Misalnya ketika membutuhkan pupuk dasar berupa kotoran hewan, maka sebenarnya di daerah-daerah pertanian kotoran hewan mudah ditemukan. Atau kemudian ketika kita membuat POC, pupuk organik cair, maka ada banyak bahan baku yang bisa kita ambil langsung dari alam. Tapi saya ingin mengatakan ini relatif. Tidak mudah mungkin bagi teman-teman di perkotaan jika untuk menemukan bahan baku yang diinginkan. Nah, juga pada beberapa jenis bahan baku sebenarnya terkadang di beberapa wilayah tidak mudah juga. Karena itu saya menyarankan kepada teman-teman, mungkin bisa dicek pada video kami sebelumnya tentang siklus pertanian organik, pentingnya membangun bank bahan baku pupuk organik cair atau pestisida organik misalnya. Jadi kita memang perlu menyiapkan bank bahan baku. Jadi menanam atau menyiapkan bahan-bahan yang memang nanti kita gunakan sebagai pupuk. Nah, kelebihan kedua sebenarnya ketika berbicara bahan baku tadi, harga atau biaya yang dikeluarkan cukup rendah. Kami kemarin menghitung ketika membuat pupuk vegetatif sebanyak 120 liter. Total dari biaya yang kami keluarkan untuk mendapatkan 120 liter pupuk organik cair adalah 98.000. Bahan baku sebanyak itu kami gunakan untuk lahan 1 hektar dan kami gunakan sangat-sangat sering. Misalnya, porang kami siram secara reguler setiap 1 minggu sekali. Cabai juga mendapat perlakuan reguler sebanyak 14 hari sekali. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya
jumlah tersebut dapat menekan biaya dari ongkos produksi pertanian yang kita kelola. Teman-teman, selanjutnya keuntungan dari penggunaan pupuk organik itu sebenarnya ada pada output atau hasil dari pertanian. Output dari hasil pertanian secara organik ini umumnya akan punya daya tahan yang cukup kuat. Misalnya, coba saja teman-teman bercocok tanam tomat misalnya dengan pola organik tanpa dimasuki dengan pupuk-pupuk kimiawi. Maka teman-teman akan mendapatkan panenan yang lebih tahan meskipun tidak disimpan di dalam freezer atau tempat penyimpanan. Lemari es ya. Nah, teman-teman membiarkannya di luar selama gitu, tidak dimasukkan ke freezer, maka buah tadi tidak akan cepat mengalami kerusakan. Artinya output yang kita hasilkan pun cukup baik. Selain itu, ketika bicara output, maka kita akan mendapatkan kadar gizi yang lebih baik. Karena itu sebenarnya ketika berbicara padi organik, kenapa ia menjadi lebih sehat dibandingkan padi sintetis, padi yang dipupuk dengan kimia sintetis? Karena memang kandungan yang meresap ke dalamnya yang diproduksi adalah kandungan-kandungan yang lebih sehat. Nah, output ini yang nantinya akan dikonsumsi teman-teman. Nah, sehingga sebisa mungkin output tersebut tidak terkontaminasi oleh racun, tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang bisa membahayakan kita sebagai manusia yang nantinya akan memakan bahan baku makanan tersebut. Teman-teman, secara jangka panjang penggunaan pupuk organik ya, baik yang cair maupun yang padat, sebenarnya merupakan investasi. Saya menyebutnya sebagai investasi. Karena secara jangka panjang dia akan memperbaiki dan menjaga biologi tanah dengan hidupnya mikroba baik, dengan hidupnya jamur atau fungus yang baik, dengan hidupnya makhluk-makhluk yang memang seharusnya hidup di tanah tersebut yang sebelumnya rusak karena penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimiawi. Bakteri tidak bisa hidup cukup baik ketika tidak ada karbon organik misalnya. Nah, dengan memasukkan karbon organik sebagai pupuk dasar, menyusul dengan pupuk yang tidak mengandung racun, maka kita mendapati biologi tanah yang cukup baik dan perlahan akan pulih ketika sebelumnya tanah tersebut menggunakan pupuk kimia. Begitupun fisika tanah akan berubah, kemudian kimiawi tanah akan menjadi lebih sehat untuk ekosistem dan untuk manusia yang tinggal di sekitarnya. Kelebihan penggunaan pupuk organik pada tanah memang nanti akan sangat dirasakan ketika kita berbicara tentang ekosistem tanah. Nah, teman-teman nanti bisa juga melihat satu video kami sebelumnya tentang bagaimana ekosistem tanah terbentuk dan apa pengaruh dari pemberian bahan-bahan organik ke dalam tanah. Jadi, proses degradasi tanah itu akan bisa dikurangi sehingga kemudian efek-efek kebencanaan seperti banjir, erosi itu secara tidak langsung dapat kita kurangi dengan menggunakan bahan-bahan pertanian organik secara berkelanjutan. Tapi di lain sisi teman-teman, kalau berbicara pertanian organik, kita tidak akan lepas dari kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah terkait dengan dosis atau kandungan pupuk organik. Biasanya satu bahan dengan bahan yang lainnya meskipun takarannya sama, seringkali menghasilkan output kandungan yang berbeda. Karena itu saya dalam setiap video pembuatan pupuk, pestisida, dan macam-macam yang secara organik menyarankan agar teman-teman melakukan uji dosis. Uji dosis ini penting karena perbedaan kadar tadi itu. Nah, yang kedua kekurangannya adalah membutuhkan proses. Nah, kalau menggunakan kimia sintetis kita tinggal belilah. Kita datang ke toko pertanian, kita beli, kita berikan ke tanaman langsung selesai. Nah, sementara kalau pupuk organik misalnya, kita harus memproses dulu. Kalau pupuk padat sebagai pupuk dasar misalnya, kita perlu melakukan proses fermentasi. Kalau pupuk cair kita juga melakukan proses fermentasi. Sementara itu tidak terjadi pada pupuk kimia sintetis. Tapi sekali lagi saya meyakinkan teman-teman bahwasanya meskipun memakan waktu, ini adalah investasi jangka panjang. Kekurangan yang selanjutnya memang pada daya serap pupuk. Ya, memang sifat pupuk dari pupuk-pupuk organik ini sifatnya slow release, sehingga kemudian terasa lambat. Di beberapa petani itu terasa lambat, mereka mengatakan, untuk melihat tumbuh kembang tanaman. Tapi perlahan tidak akan jauh berbeda output yang dihasilkan dari penggunaan pupuk organik dengan pupuk kimia sintetis. Sebenarnya pola penyerapan lambat ini masih bisa kita atasi, misalnya dengan menggunakan POC dan kemudian kita spray atau kita semprotkan pada stomata daun. Nah, ini akan membawa unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman tadi langsung kepada dapurnya daun. Jadi ketika sampai di stomata, masuk ke resap ke dalam tanaman, kemudian bisa langsung diproses. Artinya kita masih bisa melakukan, memiliki strategi untuk mengatasi isu atau hambatan tadi
pupuk organik biasanya memiliki kecepatan serap yang lebih pelan dibandingkan dengan pupuk kimia sintetis. Saya mengalami di pohon padi, saya mengalami di porang, dan di beberapa tanaman lainnya. Tapi secara umum dalam fase-fase hitungan hari setelah tanam tidak ada yang terganggu. Hanya memang membutuhkan waktu paling penyerapan 1-2 hari yang lebih lama. Salah satu yang menjadi tantangan sebenarnya kalau bicara pertanian organik adalah pengembangan bahan bakunya. Misalnya kita mau membuat POC. Nah, ini membutuhkan keahlian sebenarnya. Karena itu kami juga terobsesi untuk membuat video-video yang bisa menjadi petunjuk untuk kawan-kawan lain yang ingin mempraktikkan pertanian organik. Salah satu yang menantang teman-teman adalah bagaimana bahan baku itu ada yang tidak tampak, misalnya jamur atau bakteri. Nah, beberapa temuan laboratorium, kemudian metode-metode pencarian mikroorganisme lokal sudah banyak dibuat dan banyak disebarluaskan. Misalnya ketika kita ingin melakukan fermentasi, sebenarnya kita tidak perlu membeli bakteria untuk melakukan fermentasi pupuk dan macam-macam. Kita bisa membuat PGPR misalnya. Artinya mikroorganisme lokal tadi betul-betul lokal yang memang kita peroleh dari sekeliling kita dengan metode-metode yang sudah terukur dan metode-metode yang sudah banyak diuji coba oleh pakar-pakar pertanian dan diriset secara akademik oleh banyak pakar pertanian juga. Demikian teman-teman Ensiklo, satu video singkat untuk menjawab apa kelebihan dan kekurangan dari pupuk organik. Nah, jika teman-teman punya komentar lain atau merasa ada kelebihan dan kekurangan terkait keduanya, silakan dituliskan di komentar, kita bisa berdiskusi. Dan ini akan menyehatkan proses diskusi-diskusi kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih, sukses selalu untuk petani.